Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi sama Trisa Apriani ya di channel berfisika.com, channelnya untuk pembahasan fisika dasar ya, PPB. Nah, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu ya. Nanti kita bahas kupas tuntas untuk melanjutkan pembahasan soal UTS ya di 2003 2023 2024. Oke, kita lanjutkan di persoalan di nomor 3 ya. Ini konsep di arus searah. Jadi ada 3 buah baterai ideal. Ada GGL1 dia 20 volt. Kita tuliskan untuk parameter yang diketahuinya ya. GGL1 dia 20 volt, kemudian GGL2 10 volt, dan GGL ketiga ya 20 volt. Kemudian dihubungkan dengan 3 buah resistor identik. Berarti ada R1, R2, R3, dia nilainya berapa? 200 ohm. Nah, sehingga membentuk rangkaian seperti ini gitu ya. Nah, tentukan arus yang melalui resistor 1. Jadi kita jawab ini yang A itu berarti mencari apa? Arus yang melalui resistor 1 berarti I1. Berarti kalau yang B tegangan jepit berarti V2 ya di R2. Yang C ini daya ya P di R3. Oke. Sekarang yang A dulu ya, I1. Untuk mencari I1 berarti kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, di sini loopnya sudah kita tuliskan. Jadi ada arahnya ya, arahnya berarti dari kutub positif baterai. Ya, kita tahu bahwa hukum Kirchhoff 2 itu adalah sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat loop pertama. Loop pertama, sigma GGL-nya berarti ada GGL berapa saja? Ada GGL 1 ditambah GGL kedua. Kemudian arusnya, karena arus itu mengalir dari kutub positif baterai berarti I2 ke sini ya. I2, maaf I1, kemudian I2-nya ini I2, dan I3 ya. Berarti untuk karena dia arusnya itu searah dengan loop, berarti jadi negatif ya. Negatif I1 R1 dikurangi I2R2 gitu sama dengan 0. Berarti GGL1 ditambah GGL2 sama dengan I1R1 ditambah I2R2. Berarti ini persamaan pertama kita ya. S1 20 ditambah 10 berarti I1 R1-nya 200 ya. Ditambah I2, R2-nya juga 200. Berarti jadi 30, berarti ini 200 I1 ditambah 200 I2. Oke, ini persamaan pertama gitu ya. Nah, kita lihat di hukum Kirchhoff pertama, arus masuk sama dengan arus keluar, berarti gimana? Berarti kan di sini I1 ditambah I3 sama dengan I2. Ini persamaan keduanya ya. Berarti ini persamaan kedua ya. Nah, kita masukkan berarti jadi 30 sama dengan 200 I1. Nah, kemudian I2-nya jadi berapa? Kita substitusikan ya. I1 plus I3 gitu. Berarti jadi 30. Ini 200 I1 ditambah 200 I1 ditambah 200 I3. Tinggal dijumlahkan. Berarti 30, ini 400 I1 ditambah 200 I3. Jadi saya perkecil ya, 3 sama dengan 40 I1 plus 20 I3. Oke. Nah, ini adalah untuk loop pertama ya, loop pertama. Nah, sekarang saya tuliskan untuk loop kedua. Loop kedua. Berarti kalau loop kedua kita lihat di persamaan loopnya ya di sini berarti kan sama sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, berarti GGL-nya apa? Ada GGL berapa saja? Ada GGL 2 ditambah GGL 3 ya. Nah, kemudian karena arah arusnya dia searah dengan loop, berarti negatif ya. Negatif I 2 R2
kemudian negatif I3R3 sama dengan 0. Berarti E2-nya tadi ada di 10, kemudian E3-nya, GGL3-nya ada di 20. Berarti ini I2R2 ditambah I3R3 gitu ya. Berarti ini 30 sama dengan I2R2. Tadi R2-nya 200 ya. 200 I2 ditambah 200 I3. Nah, ini kan tadi persamaan ketiga berarti ya. Nah, substitusi eliminasi dengan persamaan kedua ini, yang hukum Kirchhoff 1, berarti bagaimana? Berarti kan 30, I2-nya berarti 200 I1 ditambah I3 ditambah 200 I3 gitu. Nah, ini proses matematisnya aja ya. Jadi konsep di Kirchhoff itu kan di penentuan persamaan awal kalau di arus searah ya. Berarti kan ini 200 I1 ditambah 200 I3 ditambah 200 I3. Berarti ini 30, 200 I1 ditambah 400 I3 ya. Berarti ini bisa saya perkecil 3, 20 I1 ditambah 40 I3. Oke, di sini kan sudah nampak ya persamaannya. Berarti kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 3 dan persamaan 1. Berarti saya punya di 3, 20 I1 ditambah 40 I3 dan 3 ini di 40 I1 ditambah 20 I3. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita kalikan ya. Berarti kan kita kalikan 2 dan 1. Misalnya ini kali 2, ini kali 1. Berarti jadi 6, 20 I1 ditambah 80 I3. Kemudian ini 3 ya. Ini 40 I1 ditambah 20. Ini kan kita eliminasi ya. Coba kita lihat matematisnya. Berarti ini 2 kali 20 ini 40 ya. Saya keliru. 40 I1 gitu. Berarti ini 20 I3. Berarti ini kita kurangi ya. Nah, ini 6 kurangi 3, 3. Berarti ini habis. Jadi ini berapa? 60 I3. Berarti I3 sama dengan 3 per 60. Berarti ini 1 per 20. 1 per 20 berarti ada di 0,05 ampere ya. 0,05 ampere. Itu untuk I3. Nah, sekarang kita cari I2 dulu ya. I1 dulu berarti. 3 sama dengan 20 I1 ditambah 40 kali 1/20 ini kan ya tadi. Berarti ini 3, 20 I1 ditambah, ini kan berarti jadi 2 ya. 2, berarti 3 kurangi 2, 1 sama dengan 20 I1. Berarti I1, 1 per 20 ya, sama ya, 0,05 ampere. I3-nya berarti, I2-nya berarti, karena I2 itu tadi persamaan Kirchhoff 1 ya, harus masuk sama dengan arus keluar. Berarti kita jumlahkan saja I2-nya, I1 ini ya, I1 dan I3. I1 dan I3. Berarti I1-nya 0,05 ampere ditambah 0,05 ampere. Berarti 0,1 ampere. Maka yang A kita sudah bisa jawab arus I1 berarti sama dengan 0,05 ampere. Sekarang yang bagian B. Bagian B ini mencari apa tadi? Tegangan jepit resistor kedua. Berarti V2 ya. V2 itu adalah I2 kali R2. I2-nya 0,1, R2-nya 200. Berarti dapat di angka berapa? 20 volt ya.
Berarti di 20 volt. Sekarang yang C. Berarti kalau yang C itu daya di R3. Berarti P sama dengan I3 kuadrat kali R3 ya. I3-nya tadi berapa? 0,05 kuadrat itu kali 200 ya. Berarti dapat di angka berapa? 0,5 watt ya. 0,5 watt. Oke, nah seperti itu ya untuk nomor 3 arus arah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami apa konsep arus arah. Jangan lupa ya subscribe channel berfisika.com. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.